1 Korintus pasal 3 ayat 10-17. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu, permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Korintus merupakan kota yang menjadi pusat perdagangan di Yunani. Di zaman ketika Rasul Paulus hidup, kota Korintus berperan sebagai kota pelabuhan laut yang memiliki rute paling ramai di Laut Tengah. Penduduk di kota ini sangatlah beragam. Mereka kaya secara material, angkuh secara intelektual, sekaligus bejat secara moral. Kejahatan seksual dan penyembahan berhala merupakan dua dari sekian banyak kejahatan yang merajalela di kota ini. Bahkan, praktik kejahatan ini juga turut mencemari kehidupan berjemaat. Paulus mendirikan jemaat di Korintus selama 18 bulan pelayanannya di Korintus pada masa perjalanan misinya yang kedua. Jemaat di Korintus terdiri dari orang-orang dengan latar belakang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi yang dahulu menyembah berhala. Jemaat di Korintus memiliki latar belakang rohani dan intelektual yang berbeda-beda. Masing-masing membawa ide serta gagasan yang berbeda. Ketika Paulus bersama mereka, keberagaman mereka di kota ini dapat dipersatukan. Namun setelah Paulus meninggalkan Korintus, berbagai macam masalah timbul dalam jemaat yang masih muda itu. Sehingga muncullah 4 kelompok yang saling bertentangan di dalam tubuh jemaat. Keempat kelompok tersebut yaitu kelompok Paulus. Kelompok ini merupakan kelompok yang menyanjung Paulus, sebab Pauluslah yang mendirikan jemaat di Korintus. Namun mereka menyalahartikan khotbah Paulus tentang kemerdekaan Kristen sebagai keselamatan yang menjadikan mereka bebas melakukan segala sesuatu sesuka mereka. Kelompok Kefas atau Petrus. Kelompok ini meyakini bahwa hukum Taurat merupakan kewajiban iman yang harus terus dijaga dan dilakukan secara ketat. Kelompok ini meragukan Paulus dan lebih memilih untuk menjalin hubungan dengan jemaat Yerusalem yang dilayani oleh Petrus. Kelompok Apolos. Kelompok ini merupakan kelompok yang menyanjung Apolos dan meragukan Paulus. Apolos sendiri adalah seorang Kristen berlatar Yahudi dari Alexandria. Kelompok ini menekankan nalar dan pendekatan-pendekatan filosofis sebagai jalan yang paling benar di dalam kehidupan berjemaat. Kelompok Kristus.
Kelompok ini merupakan kelompok yang menekankan pengalaman hubungan personal mereka dengan Yesus sebagai nilai lebih yang harus dihormati oleh kelompok lain. Kemungkinan besar kelompok ini pernah berjumpa secara langsung dengan Yesus, sehingga mereka menganggap rendah kelompok lain yang tidak pernah melihat Yesus secara langsung. Tujuan Paulus menulis suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus adalah untuk mendamaikan konflik antar golongan akibat pengkultusan pemimpin jemaat. Konflik antar golongan yang terjadi ini telah menjerumuskan jemaat ke dalam kejahatan yang sudah terlebih dahulu tumbuh subur di tengah masyarakat. Mulai dari keterlibatan jemaat dalam kejahatan seksual, perselisihan karena makanan dari kuil kafir, sampai pada penekanan terhadap rasionalisme dan legalisme secara berlebihan. Setiap golongan mencari pembenaran diri atas kejahatan mereka berdasarkan pemahaman yang mereka yakini. Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10-11, Paulus menegaskan bahwa kasih karunia Allah lah yang memampukan dirinya untuk mendirikan jemaat di Korintus. Dan ia pun menyatakan bahwa Yesus Kristuslah yang semestinya menjadi dasar atau fondasi dari setiap jemaat. Di ayat 12 dan 13, Paulus menyebutkan berbagai benda yang dipakai untuk menjadi dasar suatu bangunan. Ada dasar yang tidak dapat terbakar oleh api, dan ada pula dasar yang mudah terbakar oleh api. Api merupakan lambang pemurnian yang menguji kualitas dari dasar yang digunakan untuk mendirikan suatu bangunan. Ayat 14 berbicara tentang upah sebagai hak yang diperoleh ketika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji. Upah yang dimaksud di sini bukanlah keselamatan, melainkan kesempatan baru yang dipercayakan oleh Allah untuk melakukan tugas pelayanan yang lain. Sedangkan jika pekerjaannya gagal atau terbakar, seperti yang tertulis di ayat 15, maka kesempatan untuk melakukan pelayanan lain pun menjadi sirna. Dengan kata lain, apabila suatu jemaat menjadikan Kristus sebagai dasar, maka jemaat tersebut akan terus dipakai oleh Allah untuk mewujudkan karya layan yang berkualitas. Sedangkan jika suatu jemaat menjadikan orang-orang tertentu sebagai dasar, maka jemaat tersebut akan mengalami kesulitan untuk melakukan karya layan yang baik. Bahkan, sangat mungkin jika jemaat tersebut mengalami keterpecahan. Pernyataan Paulus, "Tidak tahukah kamu?" di ayat 16 seakan menjadi sindiran terhadap orang-orang yang selama ini merasa paling berhikmat dan paling berilmu. Bait Allah bukanlah sebuah bangunan yang disusun dari benda-benda mati, melainkan sebuah kehidupan iman yang dibangun di atas Kristus sebagai pondasi dan dipelihara kesatuannya oleh jemaat Korintus itu sendiri. Kesatuan merupakan karya utama Roh Kudus di dalam kehidupan suatu jemaat. Ketika suatu jemaat hanya mementingkan tokoh atau kelompok tertentu, maka cepat atau lambat perpecahan akan terjadi. Bagaimana pandangan saudara terhadap kecenderungan anggota jemaat yang kerap mengidolakan sosok tertentu, figur tertentu, pendeta tertentu? Bagaimana pandangan saudara terhadap jemaat yang memiliki kelompok-kelompok tertentu yang kerap bergesekan?
melalui bacaan Alkitab hari ini, menurut saudara, bagaimana cara terbaik untuk merawat kehidupan berjemaat?